kami dari kelompok 8 materi 4 dengan judul Entrepreneurship, New Venture, dan Business Ownership. Sebelumnya, perkenalkan saya Jihan Wanita Naswa dengan NPM 250420103323. Dan saya Ananda Lutfi Putri Hayani dengan nomor NPM 25042010359. Dan saya Nurul Laila Syifa NPM 25042010321. Yang pertama yaitu ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan sendiri ini berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia yang unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, berwatak yang agung. Sedangkan usaha sendiri yaitu perbuatan amal, bekerja, ataupun berbuat sesuatu yang menghasilkan. Sedangkan menurut KBBI sendiri, wirausaha ini adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi, dan mengatur permodalan operasinya serta memasarkannya. Nah, dapat diartikan juga wirausaha ini sebagai kemampuan ataupun sikap dan proses seseorang dalam menciptakan, mengelola, serta mengembangkan usaha atau bisnis dengan tujuan menghasilkan nilai tambah baik berupa keuntungan maupun manfaat bagi masyarakat. Nah, secara sederhananya kewirausahaan ini bisa dipahami sebagai semangat untuk melihat peluang, berani mengambil risiko, dan mampu mengelola sumber daya yang ada agar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai. Nah, kewirausahaan sendiri ini bukan hanya tentang soal usaha, tetapi juga ada kreativitas, inovasi, keberanian, dan manajemen. Nah, kreativitas ini yaitu menemukan ide-ide baru. Jadi sebagai seorang wirausaha itu harus memiliki kreativitas yang sangat tinggi. Seperti sekarang zaman itu terus berkembang dan banyak tren-tren baru yang ada. Jadi seorang wirausahawan harus bisa menemukan ide-ide baru untuk usahanya. Lalu inovasi yaitu menciptakan sesuatu hal yang berbeda atau harus terlihat unik daripada yang lain supaya punya nilai tersendiri di mata masyarakat. Lalu keberanian di sini yaitu keberanian mengambil suatu resiko. Jadi dalam berbisnis ini tidak selalu kita mendapatkan untung ataupun selalu mendapatkan rugi. Jadi kita juga harus bisa berani mengambil resiko untuk kedepannya. Entah itu nantinya kita akan mendapatkan untung ataupun rugi. Lalu yang keempat yaitu ada manajemen, mengelola modal, dan tenaga strategi. Nah, sebagai seorang wirausahawan sendiri, kita itu harus bisa mengelola modal dengan sangat baik dan kita memanage itu semua agar usaha kita tetap berkembang, berjalan dengan baik, dan tentunya mengatur keuangan itu sangat-sangat diperlukan, karena kalau kita membiarkan seperti itu saja kita juga akan rugi nanti. Kedua yaitu karakteristik wirausahawan. Di sini saya akan menyebutkan 3 karakteristik wirausahawan. Yang pertama yaitu sifat inovatif, yang kedua memiliki rasa kepercayaan diri, dan yang ketiga memiliki jiwa kepemimpinan. Yang pertama sifat inovatif. Nah, sifat inovatif ini berarti banyak akal. Jadi seorang wirausahawan itu harus memiliki banyak akal atau ide-ide yang baru untuk mencurahkan sesuatu produk baru agar menarik masyarakat ini. Nah, kita para wirausahawan itu tidak boleh plagiat ataupun meniru secara nyata, tapi kita itu bisa menyempurnakan sesuatu hal itu. Jadi bukan berarti kita meniru, tapi kita ini menyempurnakan. Yang kedua yaitu memiliki rasa kepercayaan diri. Nah, sangat penting seorang wirausahawan memiliki rasa percaya diri akan sesuatu hal, karena kita dalam berbisnis itu harus yakin gitu. Kalau kita nggak punya rasa kepercayaan diri, berarti kita tidak pernah yakin akan usaha kita sendiri. Karena rasa percaya diri ini juga sebagai pondasi keberanian, lalu keteguhan dan optimisme dalam mengelola sebuah usaha. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, sebagai seorang wirausahawan, kita itu wajib banget punya jiwa kepemimpinan karena dibutuhkan untuk memimpin. Jadi kalau kita itu mengelola sebuah usaha itu pasti kita akan menginginkan usaha kita itu berkembang dengan sangat baik dan terkenal.
Nah, tentunya di setiap itu pasti ada prosesnya. Setiap usaha kita berkembang lebih maju lagi, itu kan pasti memerlukan tenaga kerja lagi. Jadi kayak kita harus merekrut seorang karyawan. Jadi kayak kita juga harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk para karyawan dan pegawai kita nantinya. Bisnis baru, beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyusun rencana bisnis. Ada 3 hal dalam menyusun rencana bisnis. Yang pertama, yakni menetapkan tujuan dan sasaran, pemahaman penjualan, dan perencanaan keuangan. Yang kedua, memulai bisnis kecil. Ada 2 pilihan dalam memulai bisnis kecil. Yang pertama, membeli bisnis yang sudah ada atau memulai dari awal. Contoh bisnis baru, yang pertama yakni thrift shop. Thrift shop, bisnis menjual pakaian atau barang bekas pakai lainnya yang masih berkualitas baik, memanfaatkan minat terhadap barang unik dan ramah lingkungan. Yang kedua yakni bisnis frozen food atau camilan, menjual produk makanan beku atau makanan ringan, cocok untuk dimulai dari rumah. Kepemilikan bisnis perusahaan. Perusahaan adalah bisnis yang secara hukum dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik-pemiliknya dan bertanggung jawab atas hutang-hutangnya sendiri. Keuntungan, tanggung jawab terbatas, kontinuitas berdirinya perusahaan, kontinuitas manajerial dan manajer profesional, pengadaan uang yang tidak terbatas. Kerugian, karena mudahnya perpindahan kepemilikan saham dapat menyulitkan kehidupan para manajernya. Biaya awal startup cost, karena dalam pendiriannya perusahaan diatur secara ketat dan harus memenuhi persyaratan legal. Kerugian terbesar dan pajak ganda. Contoh kepemilikan bisnis perusahaan yang pertama yakni PT Indofood, PT Gudang Garam, PT Jarum. Ciri-ciri bisnis perusahaan yang pertama yakni merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Kepemilikan dibagi dalam bentuk saham yang bisa diperjualbelikan. Tanggung jawab pemilik terbatas hanya sebatas modal yang disetorkan. Memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti direksi dan komisaris. Usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang dan menanggung seluruh resiko secara pribadi. Keuntungan, pendirian sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, cocok untuk usaha yang relatif kecil. Yang terakhir, memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan. Kekurangan, tanggung jawab tak terbatas, menanggung semua hal oleh bisnis yang dijalankan. Nah, untuk di usaha perseorangan ini ada di beberapa hal yang akan saya sebutkan, yaitu di bidang usaha perdagangan dan usaha jasa. Yang di perdagangan ini ada di pedagang asongan, pedagang kaki lima, lalu ada toko kelontong atau toko Madura, yang dimana itu hanya dikelola oleh satu orang saja. Lalu kalau di bagian jasa yaitu ada bengkel, lalu ada salon, penjahit, dan masih banyak hal lainnya lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan usaha persekutuan. Yang pertama, kemudahan dalam membentuk usaha bila tercapai kesepakatan. Usaha persekutuan mudah dibentuk karena cukup ada kesepakatan antara para sekutu tanpa prosedur yang terlalu rumit. Kedua, terintegrasinya kemampuan yang dimiliki sekutu. Setiap sekutu membawa keahlian yang berbeda, sehingga kemampuan mereka bisa digabung untuk mengelola usaha dengan lebih baik. Yang ketiga, dapat memadukan seluruh bakat yang dimiliki. Bakat di bidang produksi, keuangan, dan pemasaran bisa disatukan sehingga keputusan dan inovasi usaha lebih kuat. Yang keempat, ketersediaan modal. Modal usaha lebih besar karena dikumpulkan bersama oleh beberapa sekutu, sehingga usaha lebih leluasa untuk berkembang.
Selanjutnya ada kekurangan usaha persekutuan. Yang pertama, tanggung jawab tak terbatas. Sekutu aktif menanggung utang dan kewajiban perusahaan sampai ke harta pribadi, sehingga resikonya cukup besar. Yang kedua, kemungkinan konflik di antar pemilik usaha. Perbedaan pendapat dalam pengelolaan usaha, pembagian laba, atau strategi bisnis dalam menimbulkan perselisihan antar sekutu. Yang ketiga, kesulitan membubarkan usaha. Jika ingin dibubarkan, usaha persekutuan harus menyelesaikan semua kewajiban dan mendapat persetujuan para sekutu, sehingga prosesnya bisa rumit dan lama. Kemudian, ada contoh usaha persekutuan. Yang pertama yaitu CV Catur Pangan Indonesia yang bergerak di bidang makanan dengan fokus memproduksi kerupuk sebagai produk utama. Yang kedua, CV GMIP bergerak di bidang engineering dan fabrikasi, menyediakan berbagai mesin yang dibutuhkan untuk industri otomotif, makanan, dan minuman, farmasi, dan tekstil. Ketiga, CV Adeva bergerak di bidang pertanian, mendistribusikan berbagai produk pertanian seperti pupuk, benih, dan kebutuhan lain sehingga membantu memenuhi keperluan petani. Terima kasih.